Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Saniatul Hidayah akan memaparkan terkait perjalanan pendidikan nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah hak setiap manusia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Pendidikan adalah kebutuhan yang mendasar dari suatu bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa itu sendiri. Sejarah suatu bangsa dapat dilihat dari pendidikan yang ditempuh oleh rakyatnya. Bagaimana sejarah pendidikan di masa lampau dapat melahirkan cendekiawan yang menggagas dasar kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa klasik hingga sekarang. Pendidikan pada abad ke-20 mengalami kemajuan dan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan terampil. Pendidikan pada masa itu didasarkan pada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan kelas sosial dan golongan kebangsaan yang berlaku. Pendidikan masa kolonial Belanda membelenggu kemerdekaan rakyat dalam meraih kesempatan pendidikan yang layak. Tujuan pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah adalah untuk memenuhi intelektual dan materialis mereka. Kalangan rakyat tertentu dididik untuk menghasilkan pegawai administrasi yang terampil dan murah. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah hanya untuk para calon pegawai. Kemudian, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah Bumi Putra bagi para pembantu untuk membantu aktivitas perdagangan pemerintah kolonial. Mereka mempelajari cara membaca, menulis, dan menghitung. Terjadinya perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia dengan kebijakan politik menjalankan watak kolonialisme di Indonesia. Pendidikan pertama kalinya dikaitkan dengan bagaimana mengukuhkan kekuasaan. Banyak sekolah yang mulai berdiri di abad ke-20 dan munculnya sekolah-sekolah swasta dan para kaum cendekiawan sehingga memunculkan organisasi modern di masa pergerakan nasional. Sehingga pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru untuk menghapus radikalisme dalam pendidikan dan pengajaran. Salah satu tokoh nasionalisme tersebut adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau menentang kebijakan pendidikan kolonial Belanda dan menginginkan pendidikan yang merdeka. Karena dianggap berbahaya oleh kolonial Belanda, beliau diasingkan ke Bangka dan kemudian pindah ke negeri Belanda atas keinginannya. Sepulangnya ke tanah air, beliau bersama Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo meneruskan perjuangan sesuai keahlian dan profesinya. Maka pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan kebangsaan Taman Siswa di Yogyakarta sebagai tempat belajar hidup, memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita hidup. Proses pendidikan di Taman Siswa menggunakan 3 semboyan, yaitu Ing Ngarso Sumtulada, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Sekolah ini menjadi awal mula pendidikan yang merdeka di Indonesia. Jika dilihat dari aspek filosofi, dasar-dasar yang dapat dirujuk dari konsep pembelajarannya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan nyemong. Momong adalah pendidikan yang bersifat mengasuh. Mendidik adalah mengasuh anak dalam dunia nilai-nilai. Dalam sistem among ini, pengajaran berarti mendidik anak menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Mengemong anak berarti memberi kebebasan anak bergerak menurut kemauannya, di mana momong tetap memberikan bimbingan dan arahan. Dalam sistem among yang diterapkan Taman Siswa, pendidik diharapkan mampu mengenali karakteristik peserta didik, terutama pada aspek kemampuan dasar yang dimiliki anak, potensi anak sesuai dengan kodrat, kemampuan anak dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan perbuatan, serta memfasilitasi kemampuan anak untuk mengolah dan mengelola hasil temuannya. Lalu, apakah pendidikan di Indonesia sudah merdeka? Jika sistem pendidikan di Indonesia masih membuat standar yang sama bagi semua murid, terlalu mendewakan nilai, mematikan kemampuan bernalar dan berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan murid yang berbeda-beda, hingga menghilangnya jati diri dan keunikan setiap murid, maka dapat dikatakan pendidikan di Indonesia masih belum merdeka.
Terinspirasi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemerintah Indonesia melalui Kemendikbudristek mencetuskan kurikulum merdeka dengan slogan Merdeka Belajar. Nadiem Makarim dalam konsep Merdeka Belajar mendorong terciptanya suasana belajar yang nyaman dan bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu, tanpa paksaan dan berkembang sesuai potensi peserta didik. Lalu, apakah Bapak dan Ibu guru sudah menerapkan pembelajaran yang merdeka? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.